Chapter 2131. Tambang Pribadi. Setelah keduanya memasuki kereta, Valet Spirit mengeluarkan instruksi, dan pengemudi kereta segera mendorong binatang iblis hitam yang sedang menarik kereta untuk bergerak. Pada saat yang sama, lampu merah menyala di kereta, menunjukkan bahwa pembatasan telah diaktifkan, dan di dalam kereta, Hanli berkata, "Roh Valet, ada beberapa hal yang tidak bisa saya tanyakan langsung pada Lan Ying, tapi saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa kekuatan di danau air terjun biru. Saya ingin Anda mengetahui beberapa informasi tentang seorang pria iblis lokal bernama Wu Yu. Saya menduga dia mungkin." Valet Spirit mendengarkan permintaan Hanli, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Beberapa jam kemudian, Hanli kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia telah menarik banyak perhatian di kota karena pembelian logam iblis asing yang boros, tetapi tidak ada kekuatan yang berani mengirim orang untuk memata-matai dia karena mereka sadar bahwa dia adalah makhluk tahap tempering spasial akhir. Lagi pula, seseorang dari setidaknya basis kultivasi yang sama harus dikirim untuk memata-matai dia, dan tidak ada makhluk kuat sekaliber itu yang mau membungkuk untuk sesuatu seperti itu. Keesokan paginya, Hanli muncul dari penginapan sekali lagi untuk menghadiri pertemuan yang disepakati dengan Wu Yu. Dia awalnya sangat tertarik pada manik-manik kristal di dalam logam iblis asing, dan sekarang logam itu berpotensi terikat pada cahaya sejati 5 elemen yin yang dia secara alami bertekad untuk mendapatkannya. Meskipun logam iblis asing yang disediakan oleh Wu Yu mungkin tidak mengandung salah satu dari manik-manik kristal misterius itu, jumlahnya masih memenuhi Hanli dengan antisipasi. Dengan demikian, dia tiba di aula yang sama dengan aula yang dia kunjungi sehari yang lalu, dan sepasang makhluk iblis yang dikenalnya segera menyambutnya dengan gembira. "Silakan masuk, Senior Han, Saudara Wu Yu sedang menunggumu di dalam." Hanli mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan ke aula, dan sepasang makhluk iblis dengan cepat menutup pintu sebelum berdiri berjaga di luar dengan hati-hati. Di dalam aula, Hanli disambut oleh Wu Yu dan bawahannya, dan Wu Yu tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya saat dia bangkit sebelum membuat gerakan tangan mengundang ke arah Hanli. "Kamu akhirnya di sini, Saudara Han. Aku sudah menunggu cukup lama. Saya belum datang lebih lambat dari waktu yang disepakati. Jadi Anda harus datang ke sini lebih awal," rekan Dao Wu Yu. "Baiklah, cukup mengobrol. Mari kita mulai transaksi segera. Saya harap logam setan asing Anda dapat memuaskan." Hanli memotong langsung ke pengejaran begitu dia duduk. Sikapnya yang kasar kemungkinan besar akan menimbulkan ketidaksenangan dalam diri orang lain. Tetapi Wu Yu juga sangat ingin menyelesaikan transaksi. Dengan demikian, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan beberapa lencana, yang semuanya menghilang ke ruang sekitarnya. Sebuah penghalang cahaya langsung muncul di sekitar mereka. Setelah itu Wu Yu membalik tangan untuk memanggil gelang penyimpanan biru. "Ini semua logam iblis asing. Tolong periksa mereka untuk melihat apakah mereka memenuhi standarmu, Saudara Han." Dia kemudian segera melemparkan gelang penyimpanan ke arah Hanli tanpa ragu-ragu. Hanli agak terkejut dengan ini, tetapi dengan cepat terpikir olehnya bahwa Wu Yu kemungkinan besar telah menyiapkan beberapa tindakan pencegahan, jadi dia tidak khawatir bahwa Hanli tidak akan membayar untuk logam iblis asing. Hanli mengangguk sebagai tanggapan saat dia menangkap gelang penyimpanan, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Wu Yu hanya melihat dalam diam, menunggu keputusan Hanli. Sekitar 15 menit kemudian, Hanli akhirnya membuka matanya, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan emosi apapun. Ekspresi Wu Yu sedikit menegang saat melihat ini, tapi untungnya, apa yang dikatakan Hanli selanjutnya cukup melegakan baginya. "Ini memang semua bagian premium dari logam iblis asing. Ini adalah batu iblis yang kamu minta," kata Hanli sambil mengeluarkan gelang penyimpanan hitam, lalu melemparkannya ke arah Wu Yu dengan jentikan pergelangan tangannya. Wu Yu sangat gembira melihat ini, dan dia segera menangkap gelang itu sebelum juga menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya.
Beberapa saat kemudian, dia menarik indera spiritualnya dari gelang penyimpanan, lalu menyimpannya dengan ekspresi senang. Dia kemudian menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Han Li, dan berkata, "Kamu adalah orang yang menepati janjimu, rekan Dao Han, transaksi kita sekarang selesai. Kalau begitu, aku akan pergi," kata Han Li sambil berdiri dengan tenang. "Tentu saja, saya akan segera menonaktifkan pembatasan." Wu Yu tidak berusaha untuk menahannya, dan dia juga berdiri sebelum membuat segel tangan, di mana penghalang cahaya di sekitar mereka hancur di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Dengan demikian, Han Li mulai meninggalkan aula, tetapi tepat saat dia mencapai pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah Wu Yu. "Rekan Taois Wu Yu, maukah Anda memberitahu saya dari mana Anda memperoleh logam iblis asing ini? Saya akan bersedia memberi Anda sepertiga tambahan dari batu iblis yang baru saja saya berikan kepada Anda untuk informasi ini." Hati Wu Yu tersentak setelah mendengar ini, dan ekspresinya berubah beberapa kali, tetapi dia tidak segera memberikan tanggapan. Sementara itu, ekspresi keserakahan muncul di wajah semua bawahannya yang jahat. Setelah jeda kontemplatif yang lama, Wu Yu menekan dorongan impulsif untuk menerima tawaran itu, dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Aku menghargai tawaran itu, tapi sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa kukatakan padamu, jadi aku harus menolakmu." Saya melihat, Han Li menatap Wu Yu sekali lagi dengan penuh arti sebelum berangkat. Wu Yu berdiri di tempat dengan alisnya sedikit berkerut karena khawatir. Meskipun Han Li tidak mengatakan apa-apa sekarang, sorot matanya mengejutkan Wu Yu dengan firasat yang tak terlukiskan. "Saudaraku, jika dia ingin tahu dari mana kita mendapatkan logam iblis asing ini, lalu mengapa kita tidak memberitahu dia lokasi tambang pribadi kita? Kita tetap akan meninggalkan kota ini, jadi bahkan jika dia ingin menyelidiki masalah ini, kita akan pergi jauh sebelum dia menemukan sesuatu. Kita kehilangan sejumlah besar batu iblis di sini," desak seorang wanita iblis. "Tidak sesederhana itu. Kami tidak memiliki informasi tentang pria ini. Dia memang bukan dari kota ini. Tetapi jika kami mengungkapkan lokasi tambang pribadi kepadanya, dia dapat mengekspos kita pada kekuatan di kota. Baiklah, sekarang kita telah menerima batu iblis. Mari kita berpisah dan segera meninggalkan kota air terjun biru. Begitu kita keluar dari kota, tinggalkan daerah ini di sepanjang rute yang telah kita rencanakan sebelumnya. Setelah kita benar-benar aman, kita akan bersatu kembali di Lion Cliff City," kata Wu Yu dengan sikap tegas. Bawahannya secara alami tidak berani menawarkan perlawanan, dan mereka semua memberikan tanggapan afirmatif. Pada titik ini, Han Li sudah berlari di sepanjang jalan dengan kereta yang ditarik binatang buas. Dia duduk di kereta yang ditarik binatang, memeriksa sepotong logam iblis asing dengan ekspresi gembira saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Akhirnya aku menemukannya." Di dalam gelang penyimpanan yang baru saja dia peroleh ada lebih dari 20 buah logam iblis asing yang berisi manik-manik kristal misterius. Ini menegaskan gagasan Han Li bahwa Wu Yu dan kelompoknya pasti memiliki apa yang dia cari. Jika bukan karena fakta bahwa transaksi mereka terjadi di bagian yang sangat padat penduduknya di Blue Waterfall City, dia akan menangkap mereka dengan paksa dan menggunakan teknik pencarian jiwa pada mereka untuk menemukan informasi yang dia inginkan. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang situasi saat ini. Selama transaksi, dia telah menempatkan tanda indera spiritual pada Wu Yu dan kelompoknya, sehingga dia dapat melacak dan menangkap mereka segera setelah mereka mencoba meninggalkan kota air terjun biru. Dengan mengingat hal itu, Han Li menyimpan potongan logam iblis asing di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu menekan kegembiraannya sendiri saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Waktu dengan cepat berlalu, dan beberapa jam kemudian, dia kembali ke penginapan. Begitu dia muncul dari kereta, dia disambut oleh pemandangan makhluk iblis lapis baja hitam yang agak familiar, dan ekspresinya sedikit berubah sebelum dia melewati makhluk iblis itu dan memasuki penginapan. Sementara itu,
Sedikit kegembiraan muncul di wajah makhluk iblis saat melihat Han Li, dan dia mengikuti Han Li ke penginapan dengan hormat. Beberapa saat kemudian, iblis lapis baja hitam itu menyerahkan pecahan batu biru ke Han Li dengan hormat di dalam ruangan terpencil. Han Li menerima pecahan batu itu sebelum menekannya ke dahinya sendiri untuk memeriksa isinya, di mana matanya mulai sedikit menyipit. Akhirnya, Han Li melepaskan pecahan batu dari dahinya, lalu menggosok kedua tangannya untuk membuatnya menjadi bubuk sambil berkata, "Baiklah, aku sudah melihat semuanya sekarang, kembalilah dan beritahu nyunyamu bahwa aku sangat senang dengannya." "Kerja, ya, senior, saya akan pergi sekarang," kata iblis lapis baja hitam itu dengan hormat sebelum keluar dari ruangan. Setelah kepergiannya, ekspresi dingin muncul di wajah Han Li saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Hehe, jadi dia membangun tambang pribadi secara rahasia. Kalau begitu, semuanya masuk akal." Chapter 2132. Berita, makhluk iblis lapis baja hitam telah dikirim oleh Valet Spirit. Dengan statusnya sebagai salah satu murid leluhur suci Liu Ji, dia memiliki pengaruh yang cukup besar di danau air terjun biru dan dapat memanggil banyak bawahan. Karena itu, secara alami adalah tugas sederhana baginya untuk menyelidiki asal-usul makhluk tahap tempering spasial. Dalam waktu kurang dari sehari, Valet Spirit telah mengidentifikasi dia dan mengumpulkan semua informasi seputar tambang pribadinya. Kenyataannya, tidak jarang melihat tambang pribadi digali secara rahasia di danau air terjun biru. Wu Yu dan tambang pribadi kelompoknya telah dibuka di urat tambang kaliber yang agak rendah, dan dia adalah makhluk tahap tempering spasial akhir. Jadi meskipun kekuatan lain menyadari hal ini, mereka tidak turun tangan. Bagaimana bisa begitu banyak logam iblis asing premium telah ditambang dari tanaman anggur berkualitas rendah? Pasti ada beberapa keadaan tersembunyi yang terlibat, Han Li merenung pada dirinya sendiri. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu lagi dan membuat segel tangan saat dia menutup matanya untuk mengaktifkan tanda indera spiritual yang dia tinggalkan pada Wu Yu dan yang lainnya. Dengan kekuatan menakutkannya saat ini, mereka secara alami tidak dapat merasakan apa yang telah dia lakukan. Tak lama kemudian, tampilan yang agak aneh muncul di wajah Han Li. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar kelompok Wu Yu telah meninggalkan kota air terjun biru, tetapi ada dua tanda indera spiritual yang hanya beberapa kilometer jauhnya dan perlahan-lahan mendekatinya. Han Li secara alami cukup terkejut melihat ini, dan dia melepaskan indera spiritualnya keluar dari kamarnya menuju ke arah di mana kedua tanda itu berada. Beberapa saat kemudian, Han Li dapat mengidentifikasi duo yang mendekat sebagai pria jahat dan wanita jahat. Pria itu tampak berusia 30-an sementara wanita itu tampak berusia 20-an, dan mereka tampak seperti pasangan. Melalui deteksi indera spiritual Han Li, dia dapat melihat bahwa mereka baru saja keluar dari kereta yang ditarik binatang buas, dan setelah berdiskusi singkat, mereka melanjutkan perjalanan menuju penginapan tempat Han Li tinggal dengan berjalan kaki. Setelah beberapa saat merenung, Han Li dengan cepat menebak mengapa pasangan jahat ini melakukan ini, dan dia memastikan bahwa mereka kemungkinan besar datang ke sini untuk menemuinya. Karena itu, dia tersenyum dan menarik indera spiritualnya sebelum menunggu di kamarnya. Benar saja, tidak lama setelah itu, dua tanda indera spiritual muncul di luar ruangan tempat dia tinggal. Namun, mereka berdua tampaknya agak ragu-ragu dan ragu-ragu tentang bagaimana untuk melanjutkan. Alis Han Li sedikit berkerut, dan bibirnya sedikit bergetar beberapa kali. Detik berikutnya, suaranya tiba-tiba terdengar di telinga pasangan iblis itu. "Mengingat kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak masuk?" Ekspresi pasangan itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan mereka bertukar pandang. Setelah itu pria iblis itu menggertakkan giginya, dan berkata, "Ayo pergi. Senior Han telah mendeteksi kita, jadi tidak ada jalan untuk kembali." Wanita iblis itu mengangguk dengan senyum masam setelah ragu-ragu sebentar.
dan dengan demikian, mereka berdua memasuki ruangan. Mereka segera disambut oleh pemandangan aula yang agak kecil, dan Han Li duduk di kursi di dalam aula, menilai mereka dengan ekspresi acuh tak acuh. Kami memberi hormat kepada senior Han. Pasangan iblis itu buru-buru membungkuk ke arah Han Li bersamaan. Tidak perlu formalitas. Mengapa kalian berdua mengikutiku ke sini? Apakah ada sesuatu yang ingin kalian diskusikan denganku? Han Li bertanya. Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi. Senior, kami memang memiliki sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada Anda, kata pria iblis itu dengan senyum menjilat. Pergilah, aku punya banyak hal untuk diperhatikan, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Han Li mendorong. Pasangan iblis itu bertukar pandang lagi setelah mendengar ini. Setelah itu pria iblis itu mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, Senior Han, apakah tawaranmu sebelumnya masih berlaku? Tawaran sebelumnya? Oh, kamu berbicara tentang apa yang aku katakan kepada Wu Yu sebelum aku pergi, kan? Tentu saja. Apakah kalian berdua tertarik untuk mengungkapkan informasi itu kepadaku? Han Li bertanya dengan tenang. Kami benar-benar tahu lebih banyak daripada Wu Yu tentang area spesifik di mana logam iblis asing ditambang karena kami berada di sana secara langsung ketika kumpulan logam iblis asing ini digali. Jika Anda bersedia mengeluarkan batu iblis yang dijanjikan untuk kami akan dengan senang hati mengungkapkan informasi ini kepada Anda. Senior, jawab pria iblis itu dengan gembira. Wu, kamu tidak tahu kamu datang ke sini, kan? Han Li bertanya alih-alih memberikan tanggapan langsung. Memang, bukannya kami ingin melakukan ini di belakang Wu Yu. Wu Yu adalah orang yang menganiaya kami terlebih dahulu. Kami sedang mengawasi proses ditambang ketika kumpulan logam iblis asing digali, jadi mereka telah merencanakan untuk membuang segala sesuatu di kepala kita jika kita tertangkap. Mereka ingin kita menjadi kambing hitam mereka. Dan jika kita tidak mendengar mereka mendiskusikan hal ini secara kebetulan, kita masih sepenuhnya dalam kegelapan. Selain itu, Wu Anda hanya akan membagi sebagian kecil dari batu iblis dengan kami, dan kami secara alami tidak mau menerima ini setelah mengambil risiko yang sangat besar, kata pria iblis itu dengan marah. Aku tidak peduli tentang apa yang terjadi antara kamu dan Wu Yu, selama kamu memberiku informasi yang memuaskan. Aku akan memberimu jumlah batu iblis yang aku janjikan sebelumnya, kata Han Li tanpa emosi. Terima kasih, senior. Saya yakin informasi yang kami miliki akan memuaskan Anda. Pria iblis itu segera menjawab dengan gembira. Baiklah, silakan, Han Li meminta. Logam setan asing ini digali dari tambang pribadi pertama yang kami buka, dan ditemukan oleh saya sendiri dan rekan dao saya. Namun, itu ditemukan di bagian terdalam tambang di daerah yang sangat terpencil, jadi tanpa alasan yang tepat. Petunjuk, sangat sulit untuk menemukan pintu masuk ke area itu. Kami hanya menemukannya setelah menjalankan tambang selama hampir 100 tahun. Lokasi tepatnya adalah, jadi, pria iblis itu mulai mengungkapkan informasi yang dia miliki, dan Han Li sesekali menyela untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah semua pertanyaannya dijawab oleh pasangan iblis, Han Li mengangguk dengan ekspresi senang, dan berkata, informasi yang Anda berikan kepada saya akan menyelamatkan saya dari banyak masalah, jadi saya akan mengeluarkan Anda iblis. Han Li berkata dengan suara dingin saat gelang penyimpanan merah yang diisi dengan batu iblis muncul di tangannya. Yakinlah, senior, kami tidak akan berani membohongimu, kata pria iblis itu dengan senyum menjilat sambil melirik gelang penyimpanan di tangan Han Li dengan sedikit kerinduan di matanya. Hehe, aku tentu berharap begitu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, kata Han Li sambil menjentikkan pergelangan tangannya, melemparkan gelang penyimpanan ke arah pasangan itu. Pria iblis itu menangkap gelang itu dan segera menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah mengetahui bahwa itu dipenuhi dengan batu iblis, dia segera membungkuk dengan gembira sebelum mundur keluar dari ruangan bersama wanita itu sambil berkata, terima kasih, senior, kami tidak akan menghabiskan waktumu lagi sekarang. Setelah itu,
Pasangan itu tiba di gang terpencil di dekat penginapan, dan wanita itu bertanya, apakah Senior Han memberi kami jumlah batu iblis yang dijanjikan? Aku tidak memeriksanya secara menyeluruh, tetapi itu harus dalam jumlah yang tepat. Dilihat dari seberapa murah hatinya dia, aku yakin dia tidak akan mencoba menipu kita untuk hal seperti ini. Aku tidak berpikir dia akan menyerahkannya. Melewati batu iblis dengan mudah. Sepertinya kita tidak perlu menggunakan kartu truf yang kita siapkan sekarang, jawab pria iblis itu dengan ekspresi bersemangat. Wanita itu sangat gembira mendengar ini, tetapi ekspresi hati-hati kemudian muncul di wajahnya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita meninggalkan danau air terjun biru sesuai dengan rute yang telah direncanakan Wu Yu? Kita pasti tidak bisa tinggal di danau air terjun biru lebih lama lagi. Tapi kita juga tidak bisa mengambil rute yang ditentukan Wu Yu, kita harus pergi ke arah lain. Dengan batu iblis ini, kita tidak akan memiliki untuk menyedotnya sebagai pelayan lagi. Pria iblis itu segera menjawab, setelah dengan jelas mempertimbangkan masalah ini. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, wanita itu setuju setelah ragu-ragu sejenak. Karena itu, mereka berdua memanggil kereta yang ditarik binatang buas sebelum melakukan perjalanan menuju gerbang kota terdekat. Sementara itu, Han Li masih duduk di kursinya, merenungkan informasi yang baru saja dia terima. Saat dia mendengarkan akun pria iblis itu, dia telah melepaskan jenis teknik rahasia yang sangat halus. Teknik rahasia ini tidak seefektif teknik pencarian jiwa, tetapi sangat ampuh untuk menentukan apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan sifatnya yang berhati-hati, tidak mungkin dia menyerahkan batu iblis dengan mudah. Selama informasi yang diungkapkan pria iblis itu kepadanya adalah benar, dia tidak peduli jika beberapa detail telah disembunyikan. Tentu saja, dia telah memilih untuk mengambil rute ini karena menangkap pasangan dan menggunakan teknik pencarian jiwa pada mereka dapat menarik perhatian dari makhluk iblis tingkat tinggi lainnya yang tinggal di penginapan, yang akan cukup merepotkan. Setelah merenungkan situasi untuk beberapa saat lebih lama, Han Li tiba-tiba bangkit, dan bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, waktu sangat penting, jadi saya akan membiarkan dia pergi dan mengunjungi tambang pribadi sekarang. Chapter 2133, Budak Tambang. Dengan demikian, Han Li segera bangkit dan keluar dari penginapan sebelum memanggil kereta yang ditarik binatang menuju gerbang kota tertentu. Tambang pribadi tentu saja tidak terletak di pulau itu. Faktanya, jaraknya sangat jauh, dan bahkan dengan kecepatan terbangnya, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke sana. 3 hari kemudian, Han Li terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru. Alih-alih danau beriak, ada pegunungan hijau gelap bergelombang di bawah. Tiba-tiba, sebuah gunung yang lurus seperti pedang raksasa muncul di depan. Gunung itu tingginya lebih dari 100.000 kaki, dan tampak sangat megah. Ekspresi gembira muncul di wajah Han Li saat melihat gunung, dan dia segera turun ke sana. Cahaya biru memudar, dan Han Li mendarat di atas batu raksasa di puncak gunung, lalu menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa ke bawah. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya sebelum membuat segel tangan, dan serangkaian rune kuning tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari atas batu raksasa. Detik berikutnya, cahaya kuning melintas jauh di dalam perut gunung, dan Han Li muncul kembali. Dia melihat sekeliling pada lingkungan yang redup, dan alisnya sedikit berkerut saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya putih. Bola cahaya melayang ke atas untuk melayang di atas kepalanya, dan segala sesuatu di sekitarnya diterangi menjadi seterang siang hari. Meskipun Han Li akan dapat melihat semuanya menggunakan kemampuan mata rohnya, ini tentu saja jauh lebih nyaman. Baru pada saat itulah Han Li menemukan bahwa dia berada di terowongan tambang yang bobrok, dan permukaan batu di sekelilingnya penuh dengan lubang dan gundukan.
dia mengarahkan pandangannya ke depan dan menemukan terowongan berkelok-kelok yang mengarah ke depan, dan tampaknya memanjang lebih dalam ke perut gunung. Han Li mengalihkan pandangannya ke daerah sekitarnya, dan perhatiannya tertuju pada sepotong biji yang tidak mencolok yang tertanam di salah satu permukaan batu. Potongan biji ini memiliki nilai yang sangat rendah, dan permukaannya penuh dengan retakan, jadi tidak ada yang tertarik padanya. Namun, senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menilai biji, lalu mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih. Potongan biji itu segera direnggut dari permukaan batu oleh ledakan kekuatan yang sangat besar, kemudian ditarik ke dalam buah anggur Han Li sebagai seberkas cahaya kuning. Han Li kemudian menutup jarinya di sekitarnya, dan itu meledak menjadi bola cahaya kuning. Setelah cahaya memudar, jimat hitam yang berkilauan dengan cahaya redup muncul di tangan Han Li. Hehe, mereka cukup licik, aku akan memberi mereka itu. Han Li terkekeh saat dia menyapu indera spiritualnya ke jimat itu, lalu menyimpannya di lengan bajunya sebelum melanjutkan. Terowongan tambang tempat dia berada sangat panjang, dan ada banyak persimpangan jalan yang membuatnya menyerupai sistem seperti sarang laba-laba yang berbelit-belit. Namun, Han Li tampaknya tahu persis kemana dia pergi, mengambil satu demi satu tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia telah menempuh jarak 5.000 kaki, lalu akhirnya berhenti di persimpangan jalan. Di sana, dia memeriksa sekelilingnya, lalu tiba-tiba menunjuk ke sudut tertentu di persimpangan jalan. Sebuah batu di sudut meledak, dan jimat hitam lainnya muncul. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru, yang menyapu jimat hitam sebelum menariknya ke dalam genggamannya. Setelah menyimpan jimat hitam itu juga, Han Li berjalan ke salah satu terowongan tambang dan melanjutkan perjalanan. Jelas bahwa jimat ini memiliki efek pemandu tertentu, dan Han Li dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan menuju bagian terdalam dari tambang. Dengan demikian, melalui deteksi antara jimat, Han Li mampu menarik jimat dari berbagai bagian terowongan tambang secara berkala. Sekitar 8 jam kemudian, dia telah mencapai titik yang sangat dalam di tambang, dan persimpangan jalan menjadi semakin sedikit. Lubang-lubang di dinding juga berangsur-angsur menjadi semakin jarang, dan pada akhirnya, lubang-lubang itu hampir tidak ada. Namun, dari pecahan biji yang berserakan di tanah, dapat dilihat bahwa kualitas biji di sini jelas meningkat secara signifikan. Tidak heran jika budak tambang masih tidak mau meninggalkan terowongan tambang ini meskipun mereka tahu bahwa mereka telah menyimpang dari rute yang ditentukan. Saat Han Li memikirkan hal ini pada dirinya sendiri, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Terowongan di depan telah diisi oleh bebatuan lepas yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja meruntuhkan terowongan itu. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia melanjutkan, dan bola cahaya putih di atas kepalanya menghilang saat cahaya kuning memancar dari tubuhnya, dan dia melangkah ke bebatuan di depan seolah-olah dia tidak memiliki bentuk yang substansial. Tak lama kemudian, Han Li telah melewati bagian terowongan yang runtuh dan muncul di sisi lain. Cahaya kuning yang memancar dari tubuhnya memudar, dan dia mulai memeriksa sekelilingnya. Akibatnya, dia menemukan bahwa masih ada terowongan di depan, tetapi yang ini jauh lebih kecil dan lebih kasar dari yang sebelumnya, jelas telah dibuat belum lama ini. Tatapan Han Li kemudian tertuju pada pecahan hitam dan putih di tanah, dan dia melambaikan tangan ke udara untuk menariknya ke telapak tangannya sebelum memeriksanya dengan cermat. Ini benar-benar logam iblis asing, ini tempatnya, gumam Han Li pada dirinya sendiri sambil melemparkan pecahan logam iblis asing ke samping dengan ekspresi gembira. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa ke arah area di depan. Beberapa saat kemudian, Han Li membuka kembali matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Terowongan tambang ini sangat panjang, dan sepertinya ada batasan alami di depan yang menghalangi spiritualku. Sepertinya ada orang di sana juga,
menilai dari basis kultivasi mereka yang rendah, mereka seharusnya adalah budak tambang. Mungkin mereka bisa berguna bagiku. Setelah itu, dia melanjutkan ke terowongan gelap di depan. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah gua kecil yang baru saja digali, dan ada 3 budak tambang iblis berkulit gelap dengan pakaian compang camping berlutut di tanah dengan ekspresi ngeri. Ketiga budak tambang ini masing-masing memiliki sepasang tanduk di kepala mereka, dan jelas mereka berasal dari ras yang sama. Jadi maksudmu semua orang selain kalian bertiga telah dibantai? Han Li bertanya dengan ekspresi tenang. Salah satu budak tambang bergidik dan buru-buru menjawab, "Ya, senior. Kami cukup waspada dan memisahkan diri dari kelompok sebelumnya untuk bersembunyi di sini. Jika tidak, kemungkinan besar kami juga akan mati. Saya kira itu hanya untuk diharapkan bahwa mereka akan mencoba untuk membungkam Anda. Saya berasumsi semua logam iblis asing di sini ditambang oleh Anda dan sesama budak saya, kan?" Han Li bertanya. Budak tambang tidak tahu mengapa Han Li menanyakan pertanyaan ini, tetapi mereka hanya bisa menjawab, "Benar, senior." "Baiklah, aku punya beberapa pertanyaan. Jika kamu bisa memberikan jawaban yang memuaskan, aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu akhirnya akan mati kelaparan di terowongan tambang yang runtuh ini," kata Han Li. "Selama Anda bersedia menyelamatkan kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui, senior," salah satu budak tambang segera menjawab, dan kedua temannya juga senang mendengar ini. "Pertama, kapan kamu menemukan logam iblis asing? Dan apakah ada yang abnormal dari proses penambangannya?" Han Li bertanya. "Kami menemukan logam iblis asing di sini lebih dari 2 bulan yang lalu. Ada lebih dari 100 orang pada saat itu, tetapi tanah di sini sekeras besi, jadi kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menambang semua logam iblis asing di dalamnya. Daerah ini, adapun proses penambangan, sesuatu terjadi di dekat akhir. Beberapa rekan kami tiba-tiba merosot ke tanah saat menggali dan menjadi debu tepat di depan mata semua orang," jawab budak tambang saat sedikit kenangan menakutkan melintas matanya. "Apakah itu sesuatu seperti ini?" Han Li mengangkat alis saat dia mengarahkan jarinya ke batu hitam di tanah di dekatnya. Benang hijau melesat dari ujung jarinya di tengah kilatan cahaya hijau, langsung menembus batu sebelum terbang kembali ke arahnya. Detik berikutnya, batu itu direduksi menjadi tumpukan bubuk abu-abu. 3 budak tambang ngeri melihat ini, dan yang di tengah buru-buru berteriak, "Itulah yang terjadi pada teman-teman kita itu." Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya, "Apakah supervisor Anda tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki setelah insiden itu?" "Seseorang memang datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang abnormal di sana, dan tidak ada yang terjadi pada orang-orang yang menambang di sana setelah insiden itu. Jadi, tidak ada yang mau repot-repot menyelidiki lebih jauh karena nyawa budak-budak kami tidak berharga apapun di mata mereka," kata budak tambang di tengah sambil tersenyum masam. "Jadi kejadian tidak normal itu hanya terjadi sekali sebelum berhenti. Itu agak menarik. Tunjukkan tempat kejadian itu padaku nanti," Han Li menginstruksikan. "Ya, senior, suatu kehormatan bagi kami untuk dapat membantu Anda, senior." 3 budak tambang secara alami tidak berani menolak, dan mereka semua memberikan jawaban yang hormat. "Baiklah, aku punya satu pertanyaan terakhir. Beritahu aku apakah logam iblis asing di daerah ini benar-benar telah ditambang," kata Han Li dengan ekspresi serius. Chapter 2134. Binatang cahaya magnetik. Pertanyaan Han Li jelas mengejutkan ketiga budak tambang, dan mereka bertukar pandang sebelum 2 budak tambang yang tersisa mengarahkan pandangan mereka pada budak tambang tengah lagi. Ekspresi budak tambang berubah beberapa kali, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan rahasia mereka lagi. Dengan demikian, senyum masam muncul di wajahnya saat dia menjawab, "Awalnya, semua logam iblis asing di area ini telah ditambang,
tetapi selama beberapa hari terakhir kami terjebak di sini. Kami menemukan area lain yang dipenuhi dengan logam iblis asing saat mencoba menggali terowongan dari sini. Namun, kami bertiga sendiri secara alami tidak dapat menambang daerah itu, jadi kami hanya bisa menyegelnya dengan lumpur dan batu untuk saat ini. Jika Anda tertarik, kami dapat membawa Anda untuk melihatnya. Begitu. Saya berasumsi Wuyu dan yang lainnya tidak tahu tentang ini atau tidak berani menunda lebih lama lagi dan memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Bagaimanapun, saya akan mendapat manfaat dari ini. Sebelumnya itu, tunjukkan di mana insiden itu terjadi pertama kali, perintah Han Li. Ya, senior, budak tambang di tengah merasa permintaan ini agak aneh, tetapi dia secara alami tidak berani menawarkan perlawanan apapun. Dengan demikian, 3 budak tambang bangkit dengan gelisah sebelum memimpin. Sekitar 1 jam kemudian, lokasi insiden telah ditunjukkan kepada Han Li, seperti juga area tambang baru yang ditemukan oleh 3 budak tambang. Informasi Anda telah terbukti sangat berguna, jadi saya akan memberi Anda jalan keluar, kata Han Li dengan ekspresi senang sambil menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan cahaya biru yang sangat luas. Cahaya azure melintas di depan mata ketiga budak tambang, dan lingkungan mereka tiba-tiba berubah. Setelah itu mereka mendapati diri mereka berada di depan bagian terowongan tambang yang runtuh lagi. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di samping mereka, dan Han Li muncul di dekatnya. Ketiga budak tambang sangat gembira dan takut melihat ini karena mereka tidak tahu apakah Han Li akan menepati janjinya. Han Li tidak mengindahkan mereka bertiga saat dia mengangkat tangan sebelum mengangkat tangan ke arah penghalang di depan. Detik berikutnya, bola cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke udara. Sebuah gedebuk tumpul terdengar saat embusan angin terik melonjak melalui daerah itu, dan sebuah terowongan dengan diameter sekitar 10 kaki ditiup ke tumpukan besar batu lepas. Tepi terowongan itu merah membara, tetapi kemudian dengan cepat mendingin dan berubah menjadi hitam lagi. Kamu bisa keluar dari tempat ini melalui terowongan ini, kata Han Li kepada 3 budak tambang sebelum menghilang di tempat dengan sikap seperti hantu. Para budak tambang sangat gembira melihat ini, dan mereka semua membungkuk hormat ke tempat di mana Han Li baru saja menghilang sebelum memasuki terowongan satu demi satu. Tepi terowongan masih sangat panas, tetapi mereka bertiga mengertakkan gigi dan terus maju. Pada titik ini, Han Li telah kembali ke lokasi kejadian dan menarik beberapa gumpalan ki hijau dari tanah terdekat. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan ki hijau ke dalam botol kecil sebelum tiba di terowongan tambang tersembunyi lagi. Ki hijau secara alami Baleful Yin Ki, tapi budak tambang yang bertindak sebagai tuan rumah semuanya telah terbunuh, jadi Baleful Yin Ki bersembunyi di bawah tanah lagi dan tidak menyakiti budak tambang lagi. Untungnya, Wuyu dan yang lainnya terlalu terpaku pada penambangan Foreign Devilis Metal untuk memeriksa tempat ini dengan cermat. Jika tidak, jika mereka telah menemukan Baleful Yin Ki di sini, mungkin twist lain dalam kisah itu akan terjadi. Adapun terowongan tambang baru ini, sebenarnya terletak hanya lebih dari 100 kaki dari terowongan tambang asli. Menurut lokasi di mana Baleful Yin Ki telah merembes keluar, Han Li telah menyimpulkan bahwa jika ada cahaya sejati 5 elemen yin yang dapat ditemukan di sini, kemungkinan besar akan berada di bawah terowongan tambang baru ini. Karena itu, dia segera kembali ke terowongan ini setelah memecat 3 budak tambang, lalu menyapukan selongsong ke udara untuk melepaskan sekitar selusin bola cahaya biru. Bola cahaya kemudian berubah menjadi serangkaian boneka kera biru, yang masing-masing tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan aura dingin. Han Li mengeluarkan instruksi kepada boneka-boneka ini melalui indera spiritualnya, dan mereka segera melangkah ke terowongan tambang untuk menambang logam iblis asing di sana. Setelah itu, Han Li merenungkan situasi sejenak sebelum melepaskan binatang emas kecil dari lengan bajunya. Itu tidak lain adalah binatang leopard kirin, dan itu jelas telah tidur siang di gelang binatang roh.
Begitu muncul, ia membuka matanya yang buram dengan cara yang membingungkan dan agak menggemaskan. Han Li cukup terhibur dengan ini, dan dia menginstruksikan, awasi dan jangan biarkan orang luar masuk ke sini. Setelah itu, cahaya kuning memancar dari tubuhnya, dan dia langsung tenggelam ke tanah. Baru pada saat itulah binatang macan tutul Kirin sepenuhnya memahami situasinya, dan ia segera melompat berdiri untuk berjaga-jaga sambil juga mengawasi boneka kera biru. Semua boneka kera biru memiliki kekuatan tahap pembentukan inti, memungkinkan mereka untuk dengan mudah merobek tanah yang keras untuk mengekstrak potongan-potongan logam iblis asing yang terkubur di dalamnya. Dibutuhkan lebih dari 100 budak tambang sekitar sebulan untuk menambang terowongan ini sepenuhnya. Tetapi boneka dapat melakukan ini dalam waktu kurang dari 6 jam. Dengan demikian, Leopard Kirin Beast mengumpulkan semua logam iblis asing ke dalam gelang penyimpanan sebelum menunggu di tempat bersama dengan boneka kera biru. Sekitar 2 jam kemudian, Leopard Kirin Beast menjadi sangat tidak sabar, dan ketika dia berencana untuk berjalan-jalan, seluruh terowongan tambang tiba-tiba bergetar hebat. Fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya berguling dari dinding batu, dan seolah-olah terowongan itu akan runtuh kapan saja. Leopard Kirin Beast sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera membelah menjadi beberapa proyeksi yang melesat ke udara. Semua boneka kera biru dengan cepat disimpan, setelah itu proyeksi digabungkan menjadi satu lagi sebelum terbang ke atas sebagai seberkas cahaya keemasan. Pada saat Leopard Kirin Beast pergi, terowongan tambang akhirnya runtuh di tengah ledakan yang bergema. Batuan lepas yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan seluruh terowongan tambang langsung terisi. Tepat pada saat ini, gunung raksasa seperti pedang di permukaan juga bergetar hebat sebelum runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Batuan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda dikirim terbang ke segala arah, dan seolah-olah hari kiamat telah tiba. Raungan tajam terdengar, dan sesosok emas muncul dari tengah bebatuan yang tak terhitung jumlahnya sebelum naik ke udara, mengungkapkan dirinya sebagai binatang Leopard Kirin. Binatang itu melihat ke bawah ke gunung yang runtuh, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Hampir pada saat yang sama, ledakan-ledakan yang mirip dengan gemuruh guntur terdengar, dan batu yang tak terhitung jumlahnya meletus ke langit seperti letusan gunung berapi dari lokasi di mana gunung raksasa itu pernah berdiri. The Leopard Kirin Beast cukup terkejut melihat ini, dan dengan cepat menyapu satu kaki ke udara, melepaskan serangkaian proyeksi cakar emas yang membasmi semua batu yang terbang ke arahnya. Tiba-tiba, teriakan panjang yang mirip dengan auman naga meletus dari bawah, dan proyeksi pedang biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul dari tanah. Semua batu di jalurnya langsung hancur, dan Han Li muncul di udara di tengah kilatan cahaya biru. Wajahnya sedikit pucat, dan dia memegang batu hijau seukuran kepalan tangan yang diselimuti bola lampu hijau di satu tangan, dan pedang emas berkilauan raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki di tangan lainnya. Leopard Kirin Beast sangat senang melihatnya, dan segera melompat ke sisinya sebelum menggosok kepalanya yang berbulu ke kakinya dengan penuh kasih sayang. Han Li berbalik dan tersenyum pada Leopard Kirin Beast sambil menepuk kepalanya, dan berkata, "Hati-hati, ada binatang buas yang menakutkan di bawah sana yang akan membunuh." Berbeda dengan ketakutan akan hal ini, binatang macan tutul Kirin sangat gembira dengan kemungkinan adanya musuh. Pola emas muncul di sekujur tubuhnya saat ukurannya membengkak drastis di tengah raungan keras, langsung berubah menjadi binatang emas raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Beberapa teriakan marah terdengar di bawah. Setelah itu tanah bergetar hebat, dan monster kuning tiba-tiba muncul. Monster itu memiliki selusin mata majemuk di atas kepalanya, dan semua mata itu mengamati Han Li dengan kejam. Monster itu tidak hanya sebesar gunung, kulit kuningnya dipenuhi bebatuan dengan warna dan ukuran berbeda. Beberapa di antaranya adalah batu permata yang sangat berharga. Ini adalah binatang cahaya magnetik. Saya pernah mendengar tentang jenis binatang buas ini sebelumnya,
tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya di sini. Sepertinya saya harus berterima kasih kepada binatang ini untuk bagian dari cahaya sejati 5 elemen yin yang saya miliki. Baru saja ditemukan, binatang ini telah dengan sepotong cahaya sejati 5 elemen yin yang ini, jadi dia pasti memiliki beberapa kekuatan cahaya sejati. Jika saya bisa menangkap dan memperbaikinya, saya harus memiliki cukup bahan untuk memperbaiki gunung ekstrim lainnya. Han Li bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum saat dia melirik binatang raksasa di bawah, lalu ke batu hijau di tangannya. Chapter 2135, Melawan binatang itu. Tepat pada saat ini, binatang raksasa itu melepaskan raungan marah lainnya, dan itu menyapu sepasang tangannya yang besar ke atas dengan cara yang kejam. Sepasang tangan besar kabur saat melintas di udara, mengirimkan serangkaian gelombang kejut putih meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li hanya membalik tangan saat dia tetap di tempat, dan gunung hitam kecil muncul di depannya di tengah kilatan cahaya abu-abu. Gunung itu berukuran beberapa puluh kaki, dan itu tidak lain adalah Gunung Essentivius Extreme. Gelombang kejut putih menghantam gunung di tengah serangkaian ledakan yang bergema, tetapi gunung hitam kecil itu tetap teguh dan tak tergoyahkan. Sementara itu, Leopard Kirin Beast melompat ke depan, membelah menjadi sekitar selusin proyeksi identik yang menerkam dengan ganas ke arah Magnetic Light Beast. Proyeksi muncul di sekitar binatang raksasa sebelum menyapu cakar mereka di udara, mengirimkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya menabrak tubuh binatang besar itu. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di seluruh tubuh binatang raksasa itu, dan beberapa batu yang tertanam di kulitnya terlepas, tetapi binatang itu sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Namun, itu telah dibuat marah oleh serangan provokatif Leopard Kirin Beast, dan langsung mengalihkan perhatiannya ke proyeksi di sekitarnya. Tiba-tiba, selusin pilar cahaya 5 warna meletus dari mata majemuknya sebelum menyelimuti proyeksi binatang emas di sekitarnya dalam sekejap. Semua proyeksi Leopard Kirin Beast sepenuhnya dilumpuhkan oleh pilar cahaya 5 warna, dan mereka bahkan tidak bisa mengedipkan mata. Detik berikutnya, tampilan ganas muncul di wajah binatang raksasa itu, dan pilar cahaya 5 warna berputar di tempat, di mana proyeksi Leopard Kirin Beast di dalamnya langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka sedang diserang oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua proyeksi menghilang begitu saja tanpa setetes darah pun tertumpah, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah tubuh asli Leopard Kirin Beast. The Magnetic Light Beast jelas juga menyadari hal ini, dan kemarahannya menjadi semakin diperburuk ketika pilar cahaya 5 warna yang keluar dari mata majemuknya menjadi lebih tebal sebelum menyapu dengan keras melalui ruang sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pilar cahaya goyah, dan Leopard Kirin Beast terpaksa tersandung dari udara tipis. Binatang raksasa itu sangat senang melihat ini, dan segera memfokuskan semua pilar cahaya ke binatang macan tutul Kirin. Pilar cahaya digabungkan menjadi satu untuk membentuk pilar cahaya yang sangat tebal yang meluncur langsung ke arah binatang Leopard Kirin. Leopard Kirin Beast sangat terkejut dengan hal ini, dan ia berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi ruang di sekitarnya telah menjadi sekeras besi dan baja, membuatnya tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Pilar cahaya yang tebal akan menyelimuti tubuhnya, dan ia mulai panik saat buru-buru berteriak minta tolong. Di saat kritis ini, suara Han Li terdengar dari atas. Jadi sekarang kamu tahu untuk takut? Bahkan aku lengah dan hampir terluka oleh benda ini, kamu masih bukan tandingannya saat ini. Begitu suaranya menghilang, proyeksi pedang emas yang panjangnya lebih dari 1000 kaki menyapu udara untuk mengiris pilar cahaya emas di tengah. The Leopard Kirin Beast langsung dibebaskan, dan segera melompat ke arah Han Li sebagai bayangan emas. Setelah beberapa kilatan, itu muncul di samping Han Li dengan ekspresi sedih di wajahnya. Han Li memegang pedang emas besar di satu tangan dan batu hijau di tangan lainnya,
dan dia memberikan senyum menenangkan pada Leopard Kirin Beast. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Magnetic Light Beast tiba-tiba menjadi sangat marah. Sekitar selusin pilar cahaya 5 warna keluar dari mata majemuknya, dan bebatuan di sekujur tubuhnya juga runtuh ke arah Han Li seperti hujan meteor. Ini benar-benar kecil dibandingkan dengan kerangka besar Magnetic Light Beast, tetapi bahkan yang terkecil adalah sebesar kepala manusia, dan yang terbesar adalah ukuran rumah. Jadi ini adalah badai yang sangat hebat. Namun, ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat melihat ini, dan dia dengan cepat menyimpan pedang emas raksasa itu sebelum mengarahkan jarinya ke gunung hitam kecil di depannya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Tiba-tiba, beberapa rune perak melintas di permukaan gunung, dan itu membengkak hingga beberapa ribu kaki, melindungi Han Li dan Leopard Kirin Beast di belakangnya. Pilar cahaya 5 warna dan badai batu semuanya terhalang oleh cahaya abu-abu yang dilepaskan oleh gunung hitam, dan Han Li mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola ki biru yang menghilang ke gunung dalam sekejap. Detik berikutnya, suara dengungan keras terdengar dari seluruh gunung, dan gelombang cahaya abu-abu mulai melonjak keluar darinya dalam hiruk-pikuk, membentuk lingkaran cahaya raksasa dengan diameter sekitar 500 meter. Halo itu sangat padat dan turun seperti benda besar. Ia melakukannya dengan cara yang benar-benar sunyi, tetapi aura yang dilepaskannya sangat menakutkan, dan semua udara di sekitarnya menyebar dengan cepat. Akibatnya, langit dalam radius 5 km pun meredup. Gunung Essentivius Extreme tidak menjadi berbeda secara fundamental, tetapi sebagai basis budidaya Han Li telah menjadi lebih dan lebih kuat, gunung itu sendiri juga menjadi lebih tangguh. The Magnetic Light Beast buru-buru menyerang lingkaran cahaya raksasa dengan mata majemuknya dan bebatuan di tubuhnya. Semuanya sia-sia, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Tampaknya menyadari bahwa itu dalam situasi yang mengerikan, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras sebelum jatuh ke tanah. Segera setelah itu, cahaya 5 warna berputar di atas tubuhnya, dan tiba-tiba mulai berubah menjadi transparan, seolah-olah berubah menjadi kristal tembus cahaya. Di bagian paling tengah kristal adalah bola lampu hijau besar, di dalamnya ada batu hijau yang sangat mirip dengan yang ada di tangan Han Li, kecuali yang ini berkali-kali lebih besar dan warnanya jauh lebih terang. Apakah ini akan membuat perjuangan terakhir? Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk melihat mana yang lebih kuat di antara cahaya sejati 5 elemen yin yang legendaris dan cahaya intisari surgawiku. Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat sinar bersemangat muncul di matanya. Setelah itu, lebih banyak cahaya abu-abu keluar dari gunung hitam atas perintahnya, dan lingkaran abu-abu meluas secara drastis sekali lagi untuk mencakup hampir seluruh langit. Tepat saat lingkaran cahaya besar akan turun ke Magnetic Light Beast, monster raksasa itu meringkuk menjadi bola, dan bola cahaya 5 warna yang menusuk keluar dari batu hijau di dalam tubuhnya. Melalui tubuh tembus pandang binatang raksasa itu, cahaya itu diperbesar lebih dari 100 kali lipat, membentuk piringan cahaya menyilaukan yang tidak lebih kecil dari lingkaran abu-abu, dan itu naik ke udara di tengah suara melengking yang tajam. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat 2 benda raksasa itu berbenturan, mengirimkan gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meletus ke udara di tengah gelombang kejut, dan lingkaran cahaya dan cakram keduanya menghilang dalam sekejap. Han Li cukup terkejut melihat ini karena Magnetic Light Beast hanya berada di tahap integrasi tubuh bagian tengah. Namun serangan yang dimanifestasikan oleh cahaya sejati 5 elemen yin yang mampu menandingi kekuatan cahaya esensi surgawi miliknya. Ini berarti bahwa bahkan jika kemampuan 5 elemental yin yang true light untuk menyatu dengan semua seni kultivasi dan kemampuan diabaikan, itu masih akan lebih kuat daripada Divine Essentivious Light sebagai senjata murni saja. Tidak heran jika metode pemurnian Gunung 5 Ekstrim terpadu menyatakan bahwa Gunung Ekstrim 5 elemen yin yang akan menjadi yang paling sulit untuk disempurnakan. Dengan pemikiran itu,
Han Li bahkan lebih bertekad untuk membunuh binatang ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana dia berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia kemudian membuat gerakan meraih, dan gunung hitam di depannya dengan cepat menyusut menjadi lebih dari 100 kaki sebelum ditarik ke dalam genggamannya yang berbulu. Dia kemudian melepaskan raungan yang menggelegar, dan Provenance True Devil Projection juga muncul di belakangnya. 3 wajah identik proyeksi itu benar-benar tanpa ekspresi, dan mata iblis hitam pekat muncul di masing-masing glabella sebelum perlahan membuka dan mengamati binatang raksasa di bawah. Tiba-tiba, 3 benang hitam tipis melesat keluar bersamaan dari mata iblis, lalu langsung berubah menjadi pilar cahaya hitam setebal lengan manusia sebelum menghilang dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, Han Li melemparkan gunung hitam itu dengan kejam ke bawah, dan gunung itu juga menghilang di tengah ledakan-ledakan. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara beberapa puluh kaki di atas Magnetic Light Beast, dan 3 pilar cahaya hitam meletus bersamaan. Gunung hitam kecil juga tiba-tiba muncul ke arah lain sebelum meluncur ke arah binatang itu sebagai bola cahaya hitam. Magnetic Light Beast secara alami sangat terkejut dengan ini, dan ia meringkuk menjadi bola lagi saat batu hijau di dalam tubuhnya menyala dengan cahaya yang lebih besar. Dari kejauhan, tampak seolah-olah matahari 5 warna yang gemilang perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Chapter 2136. Mendapatkan kristal. Fluktuasi energi yang hebat dilepaskan oleh matahari 5 warna, dan ledakan kekuatan luar biasa melonjak keluar darinya dalam hiruk-pikuk. Tepat pada saat ini, gunung hitam kecil menghantam matahari 5 warna di tengah ledakan yang bergema, dan permukaan matahari 5 warna runtuh secara signifikan saat cahaya hitam dan 5 warna terjalin. Hampir pada saat yang sama, 3 pilar cahaya hitam juga menghantam tempat yang sama di matahari 5 warna satu demi satu. Sebuah pekikan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan lubang akhirnya menembus matahari 5 warna oleh serangkaian serangan, memperlihatkan tubuh Magnetic Light Beast di dalamnya. Namun, cahaya 5 warna di sekitar lubang yang telah dibuat melonjak, dan lubang itu dengan cepat mulai menutup. Han Li secara alami tidak akan membiarkan itu terjadi, dan dia mengambil langkah maju sebelum langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping matahari 5 warna, dan Han Li muncul kembali sebelum menjangkau seperti kilat menuju lubang yang diciptakan oleh serangan sebelumnya. The Magnetic Light Beast jelas tahu bahwa itu dalam situasi hidup atau mati, dan ia melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar saat tombak tembus pandang kemudian melesat keluar dari tubuhnya, meluncur langsung ke tangan Han Li yang terulur. Tidak hanya tombaknya yang sangat tajam, tombak itu mengeluarkan aura glasial yang kuat karena batu langka tertentu yang tertanam di tubuh binatang raksasa itu, dan ledakan kekuatan glasial yang menakutkan langsung melonjak ke arah Han Li. The Magnetic Light Beast tidak terlalu cerdas, tetapi ia memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan ia tahu bahwa ia akan mampu bertahan dari cobaan ini selama ia dapat secara singkat menghambat serangan Han Li. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan semburan api perak tiba-tiba meletus dari ujung jari tangannya yang terulur. Api kemudian langsung menutupi seluruh tangannya saat dia terus meraih tombak tembus pandang. Tangan raksasa yang tertutup api menghantam tombak glasial dalam bentrokan yang ganas, tetapi tidak ada fluktuasi suara atau energi yang meletus sebagai hasilnya. Tombak itu tidak hanya tidak dapat menembus tangan Han Li, tetapi juga benar-benar tersapu dan dibanjiri oleh api perak. Hanya dalam satu tarikan napas, tombak itu telah meleleh menjadi cairan, lalu hancur tanpa mampu memberikan perlawanan apapun. Tidak hanya itu, tangan Han Li tidak terhalang sedikit pun, dan tangan itu mencapai lubang dalam sekejap sebelum meraih dengan kejam ke tubuh Magnetic Light Beast. Retakan renyah terdengar saat tangan raksasa itu menusuk tubuh binatang raksasa itu dengan mudah sebelum meraih dengan kuat ke batu hijau yang bersinar.
Namun, tepat ketika Han Li mencoba menarik tangannya, Magnetic Light Beast tiba-tiba melepaskan raungan kesakitan, dan ledakan kekuatan besar meletus untuk mengunci tangannya di tempatnya. Han Li mendengus dingin setelah melihat ini, dan api perak yang membakar di sekitar tangannya membengkak secara drastis dalam ukuran, benar-benar menyelimuti batu hijau sebelum segera mulai memperbaikinya. Suara mendesis terdengar saat binatang raksasa itu bergidik, dan matahari 5 warna menghilang untuk memperlihatkan tubuh raksasanya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan melintas dari tubuh Han Li dan dia membengkak hingga hampir 10.000 kaki, lalu membanting telapak emas pegunungan ke kepala binatang raksasa itu. Dengan kekuatan tak terduga Han Li dalam bentuk kera gunung raksasa, kepala binatang besar itu terbanting ke tanah tanpa mampu memberikan perlawanan apapun. Binatang raksasa itu melepaskan satu demi satu lolongan kesakitan saat ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga, dengan panik membanting anggota tubuhnya yang menggapai-gapai ke tubuh Han Li, tetapi semua usahanya terbukti sia-sia. Pegangan, serangan binatang raksasa itu dengan mudah ditolak di tengah kilatan cahaya keemasan, dan Han Li tidak terluka sama sekali. Sementara itu, api perak menyala dengan keganasan yang lebih besar dan lebih besar di dalam tubuh Magnetic Light Beast, sementara batu hijau dengan cepat mulai redup, dan perjuangan binatang raksasa itu mulai berkurang. Akhirnya, setelah satu jeritan keputusasaan lagi, Magnetic Light Beast jatuh diam dan tidak merespon. Han Li segera mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan erat sebelum mengarahkan pukulan ganas ke kepala binatang raksasa itu. Kepala Magnetic Light Beast langsung hancur menjadi fragmen kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, bola lampu hijau melesat ke kejauhan dalam sekejap. Itu tidak lain adalah jiwa Magnetic Light Beast. Namun, Han Li sudah siap untuk ini, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan proyeksi pedang emas, yang menyapu seluruh area dalam radius beberapa ratus kaki. Jiwa Magnetic Light Beast secara alami terperangkap dalam lingkup serangan, dan langsung dihancurkan. Baru kemudian Han Li berhasil menarik tangannya dari dalam tubuh binatang raksasa itu, dan pada titik ini, itu benar-benar mati. Di dalam api perak, batu hijau dengan cepat menyusut menjadi kristal hijau yang memiliki diameter hanya sekitar 1 kaki dan memancarkan cahaya hijau lembut. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia dengan cepat menyusut, kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan. Fluktuasi spasial kemudian meletus di sampingnya, dan Leopard Kirin Beast muncul di sampingnya sebelum menilai kristal di tangannya dengan rasa ingin tahu di matanya. Han Li menepuk kepala Leopard Kirin Beast saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak berpikir bahwa saya akan mendapatkan materi sebanyak ini dari menyempurnakan inti iblis binatang itu. Dengan bahan sebanyak ini, saya seharusnya bisa memperbaiki 5 elemen yin-yang. Gunung ekstrim. The Leopard Kirin Beast menilai kristal hijau untuk beberapa saat lebih lama sebelum tiba-tiba menguap dengan cara mengantuk, dan Han Li agak geli dengan ini. Dia menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu Leopard Kirin Beast sebelum menyimpannya ke dalam lengan bajunya. Setelah itu, dia memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa area dalam radius lebih dari 50 km di sekitarnya telah rusak parah oleh pertempuran yang baru saja dia alami melawan Magnetic Light Beast. Tanahnya penuh dengan lubang dan kawah, dan gunung-gunung di dekatnya semuanya telah rusak parah. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini. Bahkan dengan kekuatannya yang tak terduga, dia tidak bisa menutupi kehancuran yang begitu luas. Setelah mempertimbangkan situasi sejenak, dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya bersamaan, melepaskan bola api perak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti seluruh tubuh Magnetic Light Beast sebelum membakarnya menjadi abu. Adapun tanda-tanda pertempuran lainnya, Han Li mengabaikannya dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Ini adalah tempat yang agak terpencil. Tetapi pertempurannya melawan Magnetic Light Beast telah menghasilkan keributan besar, jadi makhluk iblis tingkat tinggi kemungkinan besar akan segera tiba di tempat kejadian. Dengan tingkat kekuatan Han Li saat ini,
Dia secara alami sangat cepat, dan tak lama kemudian, dia sudah ratusan ribu kilometer jauhnya dari lokasi pertempuran. Tidak lama setelah kepergian Han Li, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan bola cahaya biru muncul sebelum dengan cepat terbang menuju tempat di mana Magnetic Light Beast baru saja dibunuh. Cahaya biru memudar, dan seekor burung besar yang diselimuti api biru muncul. Burung itu memiliki sepasang mata perak, dan setelah dengan cepat terbang di atas area terdekat, tiba-tiba berubah menjadi wanita paruh baya berjubah biru. Wanita itu memiliki serangkaian fitur wajah biasa dan memasang ekspresi dingin yang cocok dengan aura glasial yang dia keluarkan. Sebelum wanita berjubah biru memiliki kesempatan untuk memeriksa tanda-tanda pertempuran yang baru saja terjadi, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah lain. Tak lama kemudian, cahaya keemasan melintas ke arah itu, dan sebuah perahu terbang emas muncul. Perahu emas itu tampaknya terbang dengan kecepatan yang santai, tetapi entah bagaimana berhasil menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap mata, tiba di dekat wanita berjubah biru. "Sepertinya kamu sedikit terlambat, Liu Ji," kata wanita berjubah biru itu dengan acuh tak acuh. "Bukan aku yang terlambat, kamu yang lebih awal, Sister Lan Pu." Suara wanita yang menyenangkan terdengar sebagai tanggapan dari dalam perahu. Setelah itu seorang wanita muda ramping muncul di tengah kilatan cahaya biru. Kamu tahu betul apakah aku datang lebih awal atau tidak? Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungiku?" Wanita berjubah biru itu bertanya dengan suara dingin. Salah satu dari dua wanita itu adalah tiruan dari leluhur suci Liu Ji, sementara yang lainnya adalah tubuh sebenarnya dari leluhur suci Lan Pu. Tak satu pun dari mereka memperhatikan reruntuhan di bawah dan mulai mendiskusikan topik lain sebagai gantinya. "Saya telah mengirim klon jauh-jauh ke sini. Jadi saya secara alami memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Anda sebagai imbalan atas bantuan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali," jawab wanita muda itu sambil tersenyum. Namun, ekspresi Lan Pu segera menjadi gelap setelah mendengar ini. Chapter 2137. Rencana Rahasia. Kami sepakat bahwa kami tidak akan lagi memiliki ikatan apapun setelah saya meminjamkan bantuan saya pada kesempatan itu. Jadi mengapa Anda mengungkitnya sekarang? Apakah Anda mencoba mengancam saya? Lan Pu bertanya dengan ekspresi gelap. "Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Aku tidak akan melakukan itu padamu, Sister Lan. Bertentangan dengan apa yang mungkin kamu pikirkan, aku benar-benar datang ke sini demi kamu. Bao Hua telah kembali ke alam suci kita, dan dia baru-baru ini mengalami pertempuran melawan Tian Qi dan He Yan," jawab Liu Ji. "Bao Hua telah kembali dan dia mampu melawan Tian Qi dan He Yan. Apakah itu benar? Apakah itu berarti dia memulihkan kekuatannya?" Wajah Lan Pu segera memucat setelah mendengar ini, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat waspada terhadap Bao Hua. "Saya tidak yakin apakah dia memulihkan kekuatannya, tetapi dari apa yang saya dengar, dia bertemu Yuan Yan di Laut Asal Iblis, kemudian menghancurkan tubuh fisik Tian Qi dan He Yan selama pertempuran mereka. Saya mengirim seseorang untuk bertanya Tian Qi dan He Yan tentang situasinya, dan mereka memberitahu saya bahwa dia sudah berhasil mengolah domain roh surgawi yang mendalam yang legendaris menggunakan pohon bunga surgawi yang mendalam," jawab Liu Ji dengan ekspresi serius. "Dia menguasai domain roh surgawi yang mendalam? Bukankah itu kemampuan yang hanya bisa dicapai oleh makhluk abadi sejati? Bagaimana dia bisa mengolahnya?" seru Lan Pu. "Bao Hua pernah mendiskusikan hal ini denganku saat kami bersahabat. Menurutnya, dia pernah memperoleh seni kultivasi yang tidak lengkap untuk domain roh surgawi yang mendalam yang kemungkinan besar turun ke alam suci kami secara kebetulan selama zaman kuno. Di waktu, dia mengatakan kepada saya bahwa itu mungkin akan dapat melengkapi pohon bunga surgawi yang mendalam. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar dapat mencapai domain roh surgawi yang mendalam yang lengkap."
Menurut Tian Qi dan Heian, dia hanya mencapai domain roh surgawi yang mendalam dari kaliber terendah. Tapi itu jelas merupakan domain yang lengkap. Liu Ji menghela nafas dengan prihatin. Lan Pu sepertinya mengenal Bao Hua dengan sangat baik. Dan setelah beberapa saat merenung, dia menganalisis, tunggu, jika dia sudah memulihkan kekuatannya dan mencapai domain roh surgawi yang mendalam, mengapa dia bersembunyi? Dengan kepribadiannya, dia akan secara aktif memburumu untuk memulihkan posisinya sebagai ibu pemimpin. Dia kemungkinan besar hanya memulihkan sebagian dari kekuatannya, dan dia pasti mengalami beberapa kerusakan selama pertempurannya melawan Tian Qi dan Heian juga. Hehe. Sepertinya orang-orang hebat berpikiran sama, Sister Lan. Ini memberi kita lebih banyak alasan untuk melacaknya dan membunuhnya saat dia masih rentan. Jika tidak, jika dia pulih dengan kekuatan penuhnya, kamu dan aku akan bersamanya. Daftar hate. Jika kita berhasil membunuhnya, Anda dapat memiliki semua harta lainnya. Saya hanya ingin pohon bunga surgawi yang mendalam dan seni budidaya untuk domain roh surgawi yang mendalam. Menurut pengetahuan saya, Bao Hua memiliki harta yang sangat berguna untuk mengatasi kesengsaraan, kata Liu Ji. Jika Bao Hua belum memulihkan kekuatannya, mengapa kamu termasuk aku dalam hal ini? Mengapa kamu tidak memburunya dengan klonmu saja? Jangan bilang kamu melakukan ini karena kebaikan. Dari hatimu, Lan Pu mendengus dingin sebagai tanggapan. Jika saya bisa melakukan ini sendiri, maka saya tidak akan datang untuk menemukan Anda. Seperti yang saya yakin Anda sadari, tubuh kita yang sebenarnya, 3 patriark, semuanya sibuk berurusan dengan kesengsaraan besar di wilayah kita. Memang memiliki 6 klon, tetapi salah satunya baru-baru ini dibunuh oleh Bao Hua. Dan klon baru saat ini berkultivasi dalam pengasingan, jadi saya tidak akan dapat menggunakannya setidaknya selama 1 abad. 2 klon saya saat ini mengawasi pertempuran di alam roh, dan di antara 3 klon saya yang tersisa, salah satunya adalah kartu truf saya yang tidak akan saya ungkapkan kepada siapapun kecuali benar-benar diperlukan, dan 1 lagi menjaga tempat tinggal gua saya, sedangkan yang terakhir adalah berbicara kepada Anda sekarang. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa Bao Hua terakhir terlihat di dekat danau air terjun biru. Dan sejauh ini Anda adalah makhluk paling kuat di daerah ini. Jika Anda bersedia mengerahkan pasukan Anda untuk mencarinya, kita akan dapat menemukannya dalam waktu singkat, jelas Bao Hua. Lan Pu terdiam untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak dapat menahan godaan dari tawaran Liu Ji. Dan dia menggertakkan giginya ketika dia berkata, begitu. Kalau begitu, aku benar-benar berkewajiban untuk membantumu. Selama Bao Hua benar-benar tinggal di dekatnya, aku pasti akan dapat menemukannya. Namun, selain semua hartanya yang lain, aku juga ingin salinan seni kultivasi dari domain roh surgawi yang mendalam. Liu Ji sangat gembira mendengar ini, dan dia langsung setuju, itu bukan masalah. Baiklah, aku akan kembali dan mengerahkan pasukanku untuk melacak Bao Hua. Omong-omong, sepertinya sesuatu yang agak aneh baru saja terjadi di sini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Bao Hua? Lan Pu tiba-tiba bertanya saat dia mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya yang rusak parah. Kurasa tidak. Sepertinya pertempuran baru-baru ini berakhir di sini. Dan menilai dari aura sisa, sepertinya pertempuran terjadi antara seseorang dan binatang iblis. Kamu tiba di sini sebelum aku melakukannya. Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Liu Ji bertanya sambil membuat gerakan meraih ke arah tertentu. Salah satu batu permata yang sebelumnya telah tertanam di tubuh Magnetic Light Beast muncul dari tanah dan terbang ke genggamannya, di mana dia memberikan inspeksi singkat. Siapapun yang ada di sini sudah pergi pada saat aku tiba di sini. Mungkin itu adalah makhluk tahap integrasi tubuh akhir yang kuat yang kebetulan lewat. Kami saat ini berada di musim di mana beras Bloodtooth sedang dipanen. Jadi tidak terkejut melihat Raja Iblis yang kuat di daerah itu, jawab Lan Pu. Mungkin begitu. Berbicara tentang Bloodtooth Rice, kamu telah membatasi jumlah yang dapat dijual kepada makhluk iblis normal.
namun kamu menjual sejumlah besar ke kekuatan utama untuk harga astronomi secara rahasia. Saya harus mengatakan, saya sangat terkesan. Dengan taktikmu, Sister Lan, Liu Ji terkekeh. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jumlah beras Blood-Tooth yang dihasilkan benar-benar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, dan aku tidak ingin menyinggung terlalu banyak kekuatan. Jadi aku hanya bisa menggunakan ini untuk mempertahankan tingkat tertentu. Tingkat stabilitas, jawab Lan Pu dengan acuh tak acuh. Ini jelas merupakan tindakan yang bijaksana. Jika tidak, kamu akan membuat banyak musuh untuk dirimu sendiri jika kamu tidak mengatur penjualan Blood-Tooth Rice, tetapi melakukan hal-hal dengan cara ini membuat semua pihak relatif senang. Ngomong-ngomong, saya memiliki 2 murid yang kebetulan membutuhkan Blood-Tooth Rice untuk memperkuat tubuh mereka. Apakah Anda dapat menjual saya beberapa juga? Liu Ji bertanya sambil tersenyum. Kamu dapat memilikinya secara gratis, jawab Lan Pu dengan kemurahan hati. Liu Ji sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, terima kasih, Sister Lan. Baiklah, mari kita berpisah sekarang. Saya juga membawa beberapa bawahan terpercaya bersama saya, dan mereka akan dapat membantu mencari Bao Hua juga. Lan Pu tidak keberatan dengan ini, jadi dia menjawab, baiklah, aku akan kembali ke kota air terjun biru kalau begitu. Setelah itu, dia terbang sebagai bola cahaya biru, meninggalkan Liu Ji sendirian. Setelah Lan Pu benar-benar menghilang di kejauhan, senyum Liu Ji memudar, dan dia menatap batu permata di tangannya dengan ekspresi dingin. Alisnya kemudian berkerut sedikit seolah-olah dia telah mengidentifikasi sesuatu, tetapi tidak dapat memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat keputusan, dan dia menghancurkan batu permata itu menjadi bubuk saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin. Melihat cahaya sejati 5 elemen yin yang telah muncul, saya tentu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Itu tergelincir, sepertinya aku harus memburu orang yang mendapatkan cahaya sejati ini juga. Setelah itu, dia terbang kembali ke kapal terbangnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari harta terbang sebelum terbang ke arah lain. Sementara itu, Han Li sudah dalam perjalanan kembali ke kota air terjun biru, dan dia menilai batu hijau pertama yang dia peroleh dengan senyum tipis di wajahnya. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, dia terbang dalam lingkaran besar sebelum kembali ke kota dari arah lain. Setelah beberapa saat, Han Li menyimpan batu hijau itu di tengah kilatan cahaya spiritual, dan itu digantikan oleh sepotong logam setan asing. Senyum di wajahnya menjadi lebih jelas saat melihat potongan logam ini. Ini adalah salah satu kepingan logam iblis asing yang ditambang oleh boneka kera biru, dan tidak hanya ada logam iblis asing yang tidak kurang dari apa yang dia peroleh dari Wu Yu, hampir setengahnya berisi manik-manik kristal misterius. Sebuah penemuan yang secara alami membuat Han Li sangat bersemangat. Dengan sejumlah besar manik-manik kristal itu, mereka akan dapat menyelamatkannya lebih dari 1000 tahun dari kultivasi yang sulit. Chapter 2138. Kerusuhan menyeduh di bawah permukaan. Namun, sebelum itu, dia harus mendapatkan metode pemurnian untuk Baleful Yin Qi terlebih dahulu. Selain itu, dia juga harus membeli beberapa Blood-Tooth Rice sesegera mungkin. Dia sudah mendapatkan kontak yang diperlukan untuk ini dari rumah asal luas, jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Saat Han Li terbang menuju kota, dia dengan hati-hati merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan beberapa hari kemudian, dia akhirnya kembali ke Blue Waterfall City, di mana Valet Spirit menunggunya di penginapan tempat dia tinggal. Han Li agak terkejut dengan ini, dan dia bertanya dengan hati-hati, apakah sesuatu terjadi? Mengapa kamu ada di sini? Dia dan Valet Spirit telah sepakat untuk bertemu sesedikit mungkin untuk menghindari menarik masalah yang tidak perlu bagi Valet Spirit, jadi mereka berdua tetap berhubungan melalui bawahannya. Karena itu,
Han Li secara alami terkejut melihat Valet Spirit menunggunya di penginapan. Saya harus datang dan melihat Anda secara langsung. Nyonya saya, Liu Ji, baru saja tiba di kota air terjun biru, dan dia baru-baru ini menginstruksikan saya untuk mengumpulkan semua bawahan saya untuk menemuinya, jawab Valet Spirit dengan nada mendesak. Hati Han Li tersentak setelah mendengar ini, dan dia segera bertanya, apakah tubuh aslinya yang tiba di kota? Tidak, itu hanya salah satu klon tahap integrasi tubuh terakhirnya. Tetapi meskipun demikian, kekuatan dan hartanya tidak akan kalah dengan leluhur suci rata-rata, jawab Valet Spirit dengan prihatin. Kalau begitu, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Karena itu, mengapa dia datang ke sini? Tentunya itu bukan untukku. Aku tidak berpikir aku telah memusuhi dia dengan cara apapun, dan jika dia ingin menyingkirkannya dari saya, maka dia tidak akan hanya mengirim klon ke sini. Apakah Anda tahu tujuan pasti dari kunjungannya, Valet Spirit? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Instruksi yang diberikan kepada saya tidak terlalu spesifik. Sepertinya dia ingin saya dan bawahan saya membantunya mencari seseorang di area terdekat ini. Saya juga berpendapat bahwa dia tidak ada di sini untuk Anda. Tapi itu akan lebih baik bagimu untuk lebih berhati-hati selama ini, kata Valet Spirit dengan prihatin. Sedikit kehangatan mengalir melalui hati Han Li saat melihat ekspresi khawatir Valet Spirit, tapi dia tetap sangat tenang saat dia berkata, baiklah, aku mengerti. Sebagai ibu pemimpin yang jahat, aku yakin Liu Ji adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi jangan hubungi saya lagi selama periode waktu ini. Jika tidak, akan sangat buruk bagi Anda jika dia mengetahui apa yang Anda lakukan. Juga, saya akan meninggalkan danau air terjun biru untuk kembali ke alam roh segera. Begitu, maka saat kita bertemu berikutnya mungkin beberapa abad atau bahkan lebih dari 1000 tahun di masa depan. Bahkan dengan harta yang diberikan Sister Lan kepada Anda tidak akan dapat kembali ke alam iblis penatua sesuka Anda, kata Valet Spirit dengan ekspresi sedikit sedih. Kamu mungkin tidak perlu menunggu selama itu, saya baru-baru ini menemukan beberapa peluang, dan saya harus segera dapat membuat terobosan ke tahap kenaikan besar. Selama saya dapat membuat terobosan yang sukses, saya akan segera kembali ke penatua alam iblis untuk menyelamatkanmu dari Liu Ji. Selama waktu ini, kamu harus berjuang sendiri. Jika sesuatu terjadi dan Liu Ji berencana untuk memurnikanmu menjadi salah satu klonnya, beritahu rumah asal luas sehingga mereka dapat menyampaikan pesan ke aku, dan aku akan segera kembali ke alam iblis penatua untukmu. Han Li bersumpah tanpa ragu-ragu. Tatapan lembut muncul di mata Valet Spirit setelah mendengar ini, dan dia berkata, saya selamanya berterima kasih atas janji Anda, Saudara Han. Dengan bakat luar biasa Anda, saya yakin Anda akan dapat mencapai tahap kenaikan agung dan memanjat ke puncak alam roh. Saya akan berdoa untuk kesuksesan Anda. Itu saja yang saya datang ke sini untuk memberitahu Anda. Saya akan pergi sekarang. Begitu suara Valet Spirit menghilang, dia memberi hormat kepada Han Li sebelum segera pergi. Han Li menatap sosoknya yang pergi dan dikejutkan oleh keinginan untuk mengatakan sesuatu, tetapi hanya berhasil menghela nafas samar pada akhirnya saat sedikit kesedihan juga merayap ke matanya. 2 hari kemudian, Han Li berdiri di puncak sebuah gunung kecil di dekat kota air terjun biru, memandangi danau air terjun biru yang tak terbatas dalam keheningan. Saat ini masih pagi, jadi langit masih cukup redup, dan uap air yang merembes di atas danau membuat udara menjadi sangat lembab dan lembab. Tiba-tiba, Han Li mengangkat alisnya, dan berkata, melihat Anda sudah tiba, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda, rekan Daul? Apakah Anda takut saya telah menyiapkan penyergapan untuk Anda? Fluktuasi spasial meletus di atas, dan seorang pria berjubah abu-abu dengan topi bambu berbentuk kerucut muncul sebelum menjawab, hehe, ini adalah kesepakatan yang cukup signifikan, jadi tentu saja tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Apakah kamu sudah membawa semua nasi gigi darah yang aku minta?
Hanli bertanya sambil berbalik menghadap pria berjubah abu-abu itu. Tentu saja, saya harus membayar harga yang cukup mahal untuk mengumpulkan jumlah mengejutkan yang Anda minta. Jadi saya harus menaikkan harganya sebesar 20%, jawab pria berjubah abu-abu itu. Ekspresi Hanli langsung menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Oh, saya belum pernah mendengar ada yang menaikkan harga pada saat transaksi. Jika Anda ingin pergi dengan harga aslinya, maka saya hanya bisa memberi Anda sepertiga dari apa yang Anda minta. Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk menanggung kerugian untuk Anda. Rekan Daul, pria berjubah abu-abu itu terkekeh dengan acuh tak acuh. Tata krama. Setelah merenungkan situasi untuk sementara waktu, Hanli mendengus dingin sebagai tanggapan. Kamu berharap aku percaya bahwa kamu akan mengalami kerugian? Biarlah, aku masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, jadi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Saya akan memberi Anda tambahan 20%. Namun, Anda harus memastikan bahwa kualitas beras Bluetooth memenuhi standar. Haha, yakinlah, rekan Taois, semua beras Bluetooth yang saya bawa adalah standar premium. Pria berjubah abu-abu itu menjawab dengan suara gembira. Saya tentu berharap begitu, kata Hanli dengan sikap acuh tak acuh sebelum menyapu lengan baju di udara, mengirim gelang hitam terbang langsung ke arah pria berjubah abu-abu itu. Oh, kamu menyerahkan batu iblis terlebih dahulu? Kamu tampaknya sangat percaya padaku, rekan Daul. Pria berjubah abu-abu itu agak terkejut dengan gerakan ini, tetapi dia segera menarik gelang itu ke dalam genggamannya sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Hanli hanya tersenyum dingin dan tidak memberikan jawaban. Beberapa saat kemudian, ekspresi senang muncul di wajah pria berjubah abu-abu itu, dan dia menyimpan gelang itu sambil berkata, "Kamu pasti orang yang sangat kuat untuk bisa mengeluarkan begitu banyak batu iblis sekaligus. Jika Anda telah menyelesaikan kesepakatan Anda, saya pasti tidak akan mencabutnya. Brother Fang, keluarkan Bluetooth Rise." Begitu suaranya menghilang, lampu hijau menyala di udara bahkan lebih tinggi di atasnya, dan sosok humanoid hijau muncul dengan cara seperti hantu. Sosok hijau mengirim gelang penyimpanan hijau terbang ke arah Hanli dengan jentikan pergelangan tangannya, dan Hanli segera menarik gelang itu ke dalam genggamannya sebelum menekannya ke dahinya untuk memeriksa isinya. Inspeksi Hanli jelas jauh lebih teliti daripada pria berjubah abu-abu itu, dan hanya setelah beberapa lama dia akhirnya melepaskan gelang dari dahinya. Ini sedikit mahal, tapi kualitas yang kamu berikan benar-benar luar biasa. Tentu saja, sejujurnya, saya harus menunda transaksi saya dengan beberapa pembeli lain untuk mengumpulkan beras Bluetooth premium ini, jadi kenaikan harga benar-benar diperlukan. Pria berjubah abu-abu itu terkekeh sebagai tanggapan. Baiklah, setelah transaksi selesai, aku akan pergi sekarang, kata Hanli sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu langsung terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Setelah Hanli menghilang di kejauhan, pria berjubah abu-abu itu berkomentar, "Tidak kusangka dia bisa terbang dengan mudah meskipun ada pembatasan penerbangan. Sepertinya dia bahkan lebih kuat dari yang kita perkirakan. Mengingat kita tidak bisa menargetkannya, maka kita secara alami akan memperlakukan ini sebagai transaksi normal. Karena itu, semua pembeli baru-baru ini tampaknya sangat kuat, jadi kita belum menemukan banyak target yang sesuai." Sosok hijau itu menjawab dengan suara dingin. Bahkan leluhur suci tidak ingin melewati kekuatan besar itu. Satu-satunya target yang bisa kita mangsa adalah mereka yang berasal dari kekuatan yang lebih kecil atau pembudidaya gelandangan tanpa nama. Tidak hanya pria ini yang sangat kuat, dia telah membeli logam iblis asing dalam jumlah besar. Dengan cara yang sangat mencolok begitu dia datang ke kota, jadi dia kemungkinan besar berasal dari kekuatan besar dan bukan seseorang yang bisa diganggu. Sudah sangat beruntung bahwa kami bisa mendapatkan tambahan 20% darinya. Pria berjubah abu-abu tertawa. Asal-usulnya terlalu misterius untuk kita pastikan dalam waktu singkat, dan Nyonya Lan Pu telah memanggil kita untuk kembali ke kota.
jadi akan lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jawab sosok hijau sebelum menghilang ke angkasa sekali. Lagi di tengah kilatan lampu hijau, sosok berjubah abu-abu itu bertahan untuk beberapa saat lebih lama, dan matanya sedikit menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku punya firasat bahwa jika kita mencoba menargetkan pria itu, kita akan dibiarkan menyesali keputusan itu. Chapter 2139. 6 Formasi Petir Azure Extreme. Setelah itu, pria berjubah abu-abu itu juga menyapu lengan bajunya ke udara dan menghilang di tengah kilatan cahaya abu-abu. 2 hari kemudian, Hanli keluar dari kota air terjun biru dengan kereta yang ditarik binatang dan melakukan perjalanan menuju rumah asal luas lagi. Di rumah asal luas, Hanli sekali lagi disambut oleh Lan Ying, dan mereka tinggal di ruang rahasia selama beberapa jam sebelum Hanli muncul dengan senyum misterius dan kembali ke kota. Pada kesempatan ini, Hanli tinggal di kamarnya di penginapan selama beberapa hari tanpa menginjakkan kaki di luar. Hanli telah mengeluarkan batu iblis yang cukup untuk tinggal sebulan ketika dia pertama kali tiba, jadi para karyawan di penginapan pada awalnya tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, tenggat waktu 1 bulan dengan cepat mendekat, tetapi Hanli masih tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan kamarnya, dan para karyawan akhirnya mulai khawatir. Pada hari terakhir, salah satu karyawan dengan hati-hati mengetuk pintu kamar Hanli sebelum masuk ke dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa Hanli sudah tidak ditemukan dimanapun. Pada titik ini, Hanli duduk di kereta terbang abu-abu dengan mata tertutup dalam meditasi. Duduk di seberangnya adalah Taois Xie dan Zhu Goer, yang pertama diam seperti patung kayu, sementara yang terakhir terus-menerus melihat sekeliling. Setelah berangkat dari pulau, Hanli telah kembali ke lokasi yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan ketiganya segera berangkat. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka sudah terbang keluar dari area danau air terjun biru, dan itu cukup melegakan bagi Hanli. Setelah menuai hasil yang begitu melimpah, dia secara alami berencana untuk meninggalkan alam iblis Penatua dan kembali ke alam roh. Tentu saja, dia tidak akan kembali melalui rute yang sama dengan asalnya. Sebagai gantinya, dia berencana untuk kembali ke alam roh melalui simpul iblis lain yang telah dibina oleh Patriark Keluarga Panjang. Menurut Patriark Keluarga Panjang, simpul iblis itu terletak di bagian yang sangat terpencil dari alam iblis Penatua, jadi tidak banyak makhluk iblis tingkat tinggi yang menjaganya, dan simpul itu akan mengarah ke wilayah suku kayu di roh dunia. Meskipun Patriark Keluarga Panjang dan yang lainnya telah binasa, Hanli masih berencana untuk mengambil rute yang telah ditentukan ini. Lagi pula, dia tidak tahu kemana node lain mengarah, dan jika dia berakhir di benua lain di alam roh, dia membutuhkan waktu berabad-abad untuk kembali ke ras manusia. Pikiran tentang Violet Spirit tiba-tiba muncul di benak Hanli, dan jantungnya mulai berdenyut samar sekali lagi. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak memendam perasaan apapun terhadapnya, dan sangat menyakitkan baginya harus meninggalkannya di alam yang berbahaya ini begitu cepat setelah reuni yang telah lama ditunggu-tunggu. Tentu saja, jika dia tidak dibatasi oleh Liu Ji, dia pasti akan membawanya kembali ke alam roh bersamanya dan mencari cara untuk mengeluarkan ki iblis dari tubuhnya sehingga dia bisa kembali ke tubuh manusia. Namun, seperti situasi saat ini, tangannya terikat. Dengan demikian, pikirannya mulai menyimpang kembali ke pengalaman yang dia bagikan dengan Violet Spirit di dunia manusia, dan sosok cantik lainnya segera juga merayap ke dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia segera membuka matanya. Pada saat yang sama, cahaya yang memancar dari kereta terbang memudar, dan tiba-tiba berhenti. Apakah sesuatu terjadi, Senior Han? Zhu Goer segera melompat berdiri dengan ekspresi khawatir, sementara Taois Xie terus tetap duduk seperti patung. Sepertinya kita tidak sengaja tersandung ke dalam formasi super. Formasi itu diatur dengan sangat hati-hati, jadi saya tidak menyadarinya,
kata Hanli dengan alis berkerut saat dia juga berdiri. Formasi super yang luput dari perhatianmu, mungkinkah itu menargetkan kita? Zhu Guo'er sangat prihatin mendengar ini. Alih-alih menjawab Zhu Guo'er, Hanli menoleh ke Taois Xie dan bertanya, "Kakak Xie, apa pendapatmu tentang formasi ini?" Taois Xie juga membuka matanya setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa, "Ini tampaknya merupakan versi yang tidak lengkap dari formasi petir Azure 6 Extreme. Jika saya jadi Anda, saya akan melanjutkan menuju inti dari formasi. Disitulah formasi akan menjadi yang paling kuat, tetapi juga satu-satunya titik di mana kita dapat meninggalkan formasi ini." Setelah itu, Taois Xie terdiam lagi. Formasi 6 Extreme Azure Lightning? Saya belum pernah mendengar formasi seperti itu, tapi saya yakin Anda tidak akan salah mengidentifikasinya. Mari kita lanjutkan. Terlepas dari apakah formasi ini dibuat untuk menargetkan kita, hanya ada satu cara bagi kita untuk keluar darinya, Hanli memutuskan setelah jeda singkat. Setelah itu, dia dengan lembut mengetuk satu kaki ke kereta terbang, dan penghalang cahaya abu-abu langsung muncul di sekitarnya. Setelah itu, ia mulai terbang di udara lagi, tetapi pada kesempatan ini, ia terbang lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Zhu Guo'er melihat sekeliling dengan panik dengan mata terbelalak, mencoba mengumpulkan jejak formasi, tetapi tidak dapat menemukan apapun. "Jangan repot-repot mencari, tidak mungkin kamu bisa mendeteksi formasi dengan basis kultivasi kamu saat ini," kata Hanli. Segera setelah itu, dia menyapu lengan baju ke udara untuk mengirim proyeksi pedang emas terbang keluar dari kereta. Ledakan bergema terdengar saat ruang di depan terkoyak oleh proyeksi pedang emas, dan lautan kabut putih yang tak terbatas tiba-tiba muncul di sekitar mereka, secara signifikan memperlambat kemajuan kereta terbang. Zhu Guo'er sangat terkejut melihat ini, dan Hanli menjelaskan, "Ini baru permulaan. Jika kita mundur, kita akan mengaktifkan pembatasan yang lebih kuat di dalam formasi. Meski begitu, batasan dalam formasi ini akan segera mulai menyerang kita secara aktif. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu harus berhati-hati," rekan Dao Han. Dao Xie memperingatkan bahkan tanpa membuka matanya. "Terima kasih atas kata-kata peringatannya, rekan Dao Xie. Saya pasti akan berjaga-jaga," kata Hanli sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, melepaskan beberapa puluh bola cahaya spiritual, yang semuanya langsung menghilang ke ruang di sekitar kereta terbang. Itu semua adalah harta formasi, dan pada saat berikutnya, serangkaian pola iblis melonjak keluar dari kereta terbang, membentuk serangkaian formasi di permukaannya. Setelah itu, Hanli menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke kejauhan dalam diam. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia bisa melihat beberapa hal melalui lapisan kabut putih. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit gelap, dan dia membuat segel tangan sambil mengucapkan sesuatu. Serangkaian rune melonjak keluar dari pola hitam di dinding kereta terbang, langsung membentuk jaring rune hitam di luar penghalang cahaya abu-abu. Beberapa saat kemudian, dengungan samar petir mulai terdengar di dalam lautan kabut yang damai. Awalnya, suaranya tidak terlalu keras, tetapi segera meningkat menjadi gemuruh guntur, dan kilat biru mulai menyambar di dalam lautan kabut. Pada saat yang sama, lautan kabut putih menjadi kental seperti rawa, memperlambat kereta terbang lebih jauh. Hanli mendengus dingin setelah melihat ini, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan ki biru yang menghilang ke kereta terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya biru berputar di sekitar kakinya saat dia menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalam kereta. Suara berdengung samar terdengar dari kereta, dan jaring hitam rune di luar bergetar untuk membubarkan kabut putih di sekitarnya, memungkinkan kereta untuk mempercepat lagi. Saat kereta terbang melaju ke depan, sambaran petir biru mulai muncul di sekitarnya, membombardirnya dari semua sisi seperti ular petir biru yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sambaran petir yang menyambar jaring membuatnya sedikit bergetar,
dan dengan begitu banyak sambaran petir yang menyambar sekaligus, jaring itu segera diambang kehancuran. Namun, Han Li tidak mengindahkan hal ini dan hanya terus memacu kereta terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Akhirnya, jaring hitam dihancurkan oleh petir biru, dan beberapa puluh petir datang menabrak kereta terbang. Han Li segera menjentikkan jarinya ke atas sebagai pembalasan, dan sambaran petir emas meletus dari ujung jarinya, membentuk jaring petir emas yang menahan kilat biru. Selama momen istirahat ini, pola hitam di kereta terbang melepaskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk jaring hitam lainnya. Jadi, terlepas dari badai petir yang menakutkan, Han Li mampu menjaga kereta terbang tetap aman dengan relatif mudah menggunakan formasi dan Divine Devilment Lightning miliknya. Dalam sekejap mata, kereta terbang telah menempuh jarak hampir 10.000 km, dan kabut mulai menipis, tetapi konsentrasi petir biru terus meningkat, menunjukkan bahwa mereka mendekati pusat formasi. Tak lama kemudian, serangkaian bola petir biru seukuran kepalan tangan muncul di depan. Tetapi semuanya hanya tergantung di udara dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Tepat pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di kejauhan. "Saudari Baohua, kamu sudah kehabisan semua trikmu, tidak mungkin kamu bisa lolos sekarang. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa meninggalkan gumpalan jiwamu untuk memasuki siklus reinkarnasi." Chapter 2140. Pertempuran dalam formasi. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah mendengar ini. Tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, kabut di depan tiba-tiba menyebar, dan mereka tiba di dunia petir yang membentang seluas lebih dari 10.000 hektar. Baut dan bola petir biru terlihat di mana-mana, dan sebagian petir saat ini menabrak bola cahaya kuning yang terletak di tengah. Di dalam bola cahaya itu ada binatang iblis hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan binatang itu mirip dengan buaya, dan memiliki tanduk aneh di kepalanya. Itu mengenakan setelan jika baju besi skala hitam, dan melepaskan kabut hitam yang berubah menjadi selusin tentakel raksasa, yang dengan panik menyerang petir biru di luar. Banyak sambaran petir yang disambar oleh tentakel hitam langsung menjadi ketiadaan. Dan sementara itu, ada seorang wanita dengan gaun putih di belakang binatang iblis hitam, duduk di atas bunga lotus merah muda sambil membuat segel tangan dengan satu tangan. Di tangannya yang lain, dia memegang pentungan kuning pendek, dan matanya tertutup rapat. Semburan cahaya kuning terus-menerus melonjak keluar dari pentungan di tangannya sebelum menyuntikkan diri ke dalam bola cahaya di sekitarnya untuk memperkuatnya. Namun, jumlah petir biru di daerah sekitarnya terlalu mengejutkan, dan ada ribuan sambaran petir yang menabrak bola cahaya secara bersamaan hampir setiap saat. Cahaya kuning tampaknya tidak bisa dihancurkan dan mampu menekan kekuatan petir, tetapi dalam menghadapi rentetan yang menakutkan, itu jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama. Begitu Han Li melihat wanita berbaju putih itu, pupil matanya langsung berkontraksi. Tetapi dia kemudian segera melihat dua orang lainnya. Salah satunya adalah wanita berjubah biru, sementara yang lain adalah wanita muda ramping, dan mereka berdiri di ujung dunia petir ini. Yang pertama berdiri di atas kura-kura biru raksasa dengan 6 bendera biru melayang di depannya, sementara yang lain berdiri di atas roda emas raksasa, memegang patung Buddha perak di tangannya. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah wanita muda di roda emas, dan ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat melihat mereka. Dia tidak tahu siapa wanita berjubah biru itu, tetapi wanita muda itu identik dengan citra Liu Ji yang diberikan oleh roh Valet kepadanya dengan menggunakan batu giok. Meskipun dia hanya di tahap integrasi tubuh akhir, dia secara alami tidak akan berani menganggapnya sebagai Raja Iblis tahap akhir yang normal. Adapun wanita berjubah biru, indera spiritualnya tidak dapat memastikan basis kultivasinya yang tepat, jadi dia jelas adalah leluhur suci. Karena itu, bahkan dengan bantuan Taoist Xie, pasti tidak akan mudah baginya untuk menentang duo ini. Namun,
Kedatangan Han Li jelas mengejutkan kedua wanita itu. Wanita muda itu menoleh ke Han Li dengan alis berkerut sebelum bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Sister Lan? Bukankah Anda mengatakan bahwa kami pasti tidak akan diganggu di sini di formasi petir Azure 6 ekstrim? Mengapa klon Anda tidak menghentikan orang-orang ini? Apa menurutmu semudah itu mengatur formasi sebesar itu?" Semua klonku sibuk menjaga formasi tetap berjalan. Pembatasan di tempat lain dalam formasi secara alami tidak akan sekuat yang ada di sini, tapi tidak biasa. Bisa melewati mereka. Aku juga ingin tahu bagaimana mereka bisa sampai ke sini. Wanita berjubah biru itu mendengus dingin sebagai tanggapan. Akar masalah terletak pada kenyataan bahwa formasi 6 ekstrim Azure Lightning ini tidak lengkap untuk memulai. Jika tidak mungkin kita tidak menyadari kedatangan mereka. Sepertinya kita harus menghadapi beberapa masalah tambahan sekarang. Wanita muda itu menghela nafas. Keduanya secara alami tidak lain adalah leluhur suci Lan Pu dan klon Liu Ji. Setelah mengerahkan banyak bawahan mereka melalui area terdekat, mereka akhirnya berhasil melacak Bao Hua, kemudian menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan formasi petir Azure 6 ekstrim ini. Dengan pemahaman mereka tentang Bao Hua, mereka mampu memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya dan masuk ke dalam formasi super ini. Tidak hanya formasi petir Azure 6 ekstrim yang sangat kuat, itu hampir tidak mengeluarkan fluktuasi energi sebelum diaktifkan, jadi bahkan dengan kekuatan besar Bao Hua, dia tersandung ke dalamnya dengan cara yang sama sekali tidak disadari. Inilah mengapa keduanya memilih formasi ini meskipun mereka sadar bahwa itu tidak lengkap. Setelah itu, Bao Hua dapat menemukan inti formasi, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi dapat menggunakan pohon bunga surgawi yang mendalam. Meskipun dia telah memanggil beberapa harta karun kuat lainnya untuk membela diri, dia hanya nyaris tidak mampu menahan diri terhadap Lan Pu dan klon Liu Ji. Hei juga mengalami luka parah, tapi dia juga dipaksa berperang. Dalam situasi yang mengerikan ini, kelompok Han Li juga tersandung ke dalam formasi ini dan berakhir di tempat yang sama dengan Bao Hua dan Hei. Leluhur suci Lan Pu tertawa dingin setelah mendengar ini. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh tahap integrasi tubuh akhir bagi kita? Aku bisa dengan mudah mengurusnya. Siapa itu? Dia sepertinya bukan makhluk hidup, dan auranya sedikit familiar. Tatapan Lan Pu tiba-tiba tertuju pada Taois Xie saat dia berbicara, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Sudahkah Anda mengetahuinya juga, Sister Lan? Jika saya tidak salah, rekan Taois itu pastilah kepiting suci dari laut asal iblis, yang berarti dia pasti rekan Taois Han yang telah mendatangkan malapetaka di tempat suci kita. Dunia baru-baru ini, kata Liu Ji. Ekspresi Lan Pu segera berubah sedikit setelah mendengar ini. Han Li telah menempa reputasi yang cukup gemilang untuk dirinya sendiri pada saat ini, tapi dia masih bukan makhluk tahap kenaikan agung, jadi leluhur suci veteran seperti Lan Pu tidak terlalu memikirkannya. Namun, kepiting suci adalah boneka abadi Fax yang tetap berada di laut asal iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semua leluhur suci sangat waspada terhadapnya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua di sini. Namun, saya hanya melewati tempat ini, dan saya harap Anda dapat melepaskan kami dari formasi ini sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dengan tenang. Adapun Taois Xie, dia benar-benar mengabaikan kedua wanita itu dan tetap duduk di kereta terbang. Liu Ji dan Lan Pu bertukar pandang setelah melihat ini, dan mereka tidak bisa tidak mengingat desas-desus yang menyatakan bahwa kepiting suci telah dijinakkan oleh Han Li. Mereka berdua cukup skeptis terhadap rumor ini, tetapi jelas bahwa Taois Xie ini sedang mengikuti jejak Han Li, sehingga memberikan kredibilitas pada rumor tersebut. Kami juga cukup terkejut melihat Anda di sini, rekan Dao. Kami tidak berniat menarik masalah lebih lanjut, dan melihat Anda baru saja lewat, kami akan dengan senang hati melepaskan Anda. Bagaimana menurut Anda, Kakak Lan?
Liu Ji berkata sambil tersenyum. Lan Pu memelototi Han Li beberapa saat sebelum akhirnya menggertakkan giginya saat dia berkata dengan nada kesal. Jika bukan karena rekan Dao Xie, aku pasti tidak akan membiarkan bocah manusia ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kamu bertemu denganku lagi, anggap hidupmu hilang. Jelas bahwa Lan Pu sangat enggan untuk membiarkan Han Li pergi. Tetapi mereka disibukkan dengan pertempuran mereka melawan Bao Hua. Jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia menghela nafas lega. Terima kasih, senior. Lan Pu mendengus dingin sekali lagi sebelum menunjuk ke salah satu dari 6 bendera biru di depannya. Dan bendera itu langsung membengkak setinggi lebih dari 100 kaki saat kilat biru mulai melonjak di atas permukaannya. Membuka, Lan Pu berteriak. Dan bendera raksasa itu bergetar saat sambaran petir biru yang tebal meletus dari atas bendera di tengah gemuruh guntur. Sambaran petir kemudian berubah menjadi rune biru berukuran paviliun lebih dari 1000 kaki di udara, dan rune itu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Setelah itu sebuah lubang berukuran sekitar 10 kaki muncul, memperlihatkan langit biru di luar. Pada saat yang sama, kilat biru di depan Han Li juga berpisah untuk membuka jalan yang aman untuk dilaluinya. Meskipun Lan Pu sangat enggan untuk melepaskannya, begitu dia membuat keputusan, dia bertindak dengan sangat cepat dan tegas. Han Li secara alami sangat senang melihat ini, dan dia segera memacu kereta terbangnya ke lorong yang telah dibuka. Namun, tepat pada saat ini, Bao Hua tiba-tiba membuka matanya dan mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi Han Li berubah drastis. Rekan Taois Han, apakah Anda masih tertarik untuk menemukan langit roh kecil? Jika saya binasa di sini, saya akan mati. Yakin tidak akan ada orang kedua di alam roh atau alam iblis penatua yang dapat secara akurat melacak langit roh kecil. Kereta terbang Han Li berhenti tiba-tiba setelah mendengar ini. Dan dia berbalik untuk mengamati Bao Hua dengan tatapan intens di matanya. Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari langit roh kecil? Apakah kamu lupa bahwa gadis kecil di sisimu telah tinggal bersamaku untuk sementara waktu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang minatmu pada langit roh kecil? Aku tidak tahu apa yang kamu cari di alam itu. Tapi aku yakin ini sangat penting bagimu. Bao Hua menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Bersambung ke chapter 2141. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.